Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan demokan update terbarunya Wedding Press di versi 3.1.6. Ya, dan bersamaan dengan update Elementor versi terbaru yaitu 3.16, di mana versi ini ya bisa sudah compatible untuk Anda gunakan di versi update Elementor terbaru. Dan untuk update terbaru Wedding Press juga Anda akan mendapati comment style ya. Jadi di bagian comment kit itu nggak perlu lagi Anda melakukan pengeditan dengan CSS code untuk stylenya, tapi dengan bagian style ini kita bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan pilihan dari formatting widget comment kit yang akan kita editing nantinya. Jadi mau kasih warna misalnya seperti ini atau kasih transparan juga nanti bisa digunakan sesuai dengan desain undangan yang mau Anda terapkan nantinya ya. Bahkan untuk editing text juga sudah kita sediakan di bagian additional optionnya. Nah, di bagian sini kita mau ganti misalnya ucapan dan doa restu, ini kita ganti. Kita kasih di bagian depan misalnya. Nah, ya, ucapan dan doa restu. Nah, jadi dia akan langsung otomatis di bagian sini. Lalu di bagian sini hadir, kita juga bisa nanti ganti kata hadir di bagian sini atau tidak datangnya. Terus nama Anda, misalnya kita kasih aja bahasa Inggris, misalnya ada klien dari luar negeri, misalnya your name. Nah, jadi tinggal klik aja di bagian sini, dia akan berubah. Ya, jadi ucapan dan lain sebagainya itu bisa kita customize sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk yang previous dan nextnya bagian bawah ini ada kalimat yang ini. Nah, ini kita bisa edit nanti di bagian tab comment kit, lalu di bagian message translation. Nah, jadi ini yang diedit itu hanya yang bagian sini, next dan sebelumnya. Nah, lainnya bisa Anda custom di bagian sini. Ya, ini avatar ada gambarnya. Kita hide, klik bagian sini. Nah, kita bisa klik lagi, munculkan, maka dia nggak akan muncul. Ya, lalu di bagian attendance ini kehadiran kita sembunyikan. Nah, maka nggak ada opsi untuk milih hadir atau tidak. Terus di bagian show date ini kan ada tanggalnya, kita klik bagian sini. Nah, ini nggak ada lagi untuk pilihan show date-nya ya. Nah, jadi Anda bisa mengcustomize sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Jadi baik di bagian additional option-nya khusus untuk teks-teks yang akan digunakan, kirim ucapan nanti di bagian sini kirimnya, dan ini juga sudah support dengan dynamic text juga. Nah, jadi Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di bagian style ini juga Anda bisa lakukan mulai dari body. Body ini bagian ucapan awal, bagian atas yang ini. Lalu di bagian sini ada juga button. Ini kalau Anda mau customize buttonnya, jadi tinggal kita sesuaikan untuk tombolnya. Lalu di bagian form fill, bagian sini ya, isian dari formnya ini kita juga bisa edit. Nah, ya, jadi tinggal Anda sesuaikan. Selanjutnya di bagian bawah ini ada isian komennya. Nah, jadi komen ini mulai dari background ya. Ini ada event dan bagian out. Jadi maksudnya yang seperti ini. Ini misalnya color secara keseluruhan. Ya, Anda bisa atur. Nah, bisa bagian sini, misalnya ganti ke warna ungu ini. Nah, lalu di bagian sini background eventnya ya. Nah, yang ganjilnya atau yang genapnya nanti Anda bisa atur nih. Ya, barisnya. Nah, bisa seperti ini. Ini juga bisa atur lagi bagian outnya. Nah, jadi Anda tinggal sesuaikan ya. Mau mirip yang seperti apa, sesuaikan aja dengan desain yang mau Anda gunakan nantinya. Oke. Nah, di bagian bawah ini itu ada di bagian khusus untuk pagination ya. Jadi bagian sini, nah, ini tinggal kita atur ya, klik bagian sini untuk memunculkan, bagian sini juga ada. Nah, ini tinggal teksnya next color kasih agak terang. Nah, ya, jadi Anda tinggal atur nih. Nah, beda dengan khusus untuk comment kit 2. Ini kan comment kit 1 ya. Anda tinggal atur bagian sini stylenya. Kita update dulu. Kita lihat previewnya. Nah, ini yang seperti ini. Ini comment kit 1 ya. Ini jumlah isian komentar ini bisa kita atur di bagian comment kit. Lalu kita ke bagian customize, ini kita kasih misalnya tadi 10, kita kasih aja misalnya 3 aja. Lalu kita save change. Oke, ini kita coba refresh. Nah, dia cuma 3 muncul. Nah, ya, jadi tinggal Anda sesuaikan aja lagi. Dia butuhnya mau tampilannya berapa ya. Nah, kita ganti ke comment kit 2. Jadi di bagian tab Wedding Press, lalu kita ke bagian pilih comment kit version ya, kita pilih comment kit 2, save change. Udah rubah ke versi kedua ya, kita ke comment kit ini, kita coba refresh editornya, ini juga tampilannya kita coba refresh. Nah, nih ya, kita bisa custom. Nah, ini. Nah, bedanya kalau tadi di bagian comment kit 1 nggak ada scrolling ya, jadi kita bisa atur scrolling dan kita juga bisa atur ini bagian paginationnya. Nah, jadi tinggal Anda atur aja nanti lebarnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini ya kan berapa tingginya bagian sini, ini kita bisa atur di bagian style.
Lalu kita ke bagian komen. Nah, di bagian sini ini ada hacknya. Nah, Anda tinggal atur nih. Ya, jadi mau berapa. Nah, dan Anda juga bisa atur nih di bagian comment kit. Terus misalnya bagian sini konten. Nah, jadi dalam satu pilihan halaman ini kan ada berapa halaman ya bagian ini. Kita mau ngatur berapa tampilannya. Defaultnya ada 10. Misalnya kita hanya atur misalnya 3 aja. Kita coba save change. Ya, lalu di bagian sini kita coba refresh. Nah, dia hanya 3 aja. Nah, jadi kalau ininya nggak mau ada scrolling ya. Nah, di bagian 3 ini coba kita atur jadi 50 aja. Refresh, update dulu. Nah, baru kita coba refresh. Nah, jadi bagian sini. Nah, jadi dia nggak ada scrolling lagi. Ya, cuman kalau ininya dikecilin, misalnya kita kasih 35. Nah, jadi dia nanti bisa scrolling. Nah, jadi tinggal kita atur di bagian hacknya. Ya, nah jadi perbedaannya pertama di bagian comment kit 1 dan comment kit 2 itu untuk comment kit 2 itu bisa kita atur yang scrolling dan juga kita bisa atur di bagian pagination-nya. Nah, di bagian yang lain itu khusus untuk bagian konten, ini additional option-nya ini sama. Kita juga bisa ganti kata-katanya. Ya, Anda tinggal sesuaikan aja lagi. Misalnya bagian avatarnya ini mau dimunculkan, kita klik show, kita klik bagian sini. Nah, ini avatarnya muncul. Kalau yang di bagian attendance-nya dia tidak muncul. Nah, di bagian sini dia nggak ada lagi attendance. Ya, date-nya juga nggak ada. Kita klik bagian sini. Nah, dia nggak akan muncul. Jadi lebih simple ya. Jadi teman-teman bisa nanti lakukan pengaturan aja di bagian style. Ini tinggal di custom sesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pengaturan bodinya, terus buttonnya, terus from fill di bagian sini isiannya. Lalu di bagian komen, isian komen. Nah, jadi ini juga bisa kita atur ya lebarnya. Misalnya di bagian sini, padding kontennya kecilin aja jadi 5 pixel. Nah, jadi kan dia lebih kecil. Terus misalnya, oh terlalu kecil, kita kasih aja 50. Nah, supaya lebih besar masing-masing dari komentar. Nah, bisa aja. Tinggal Anda sesuaikan aja lagi. Misalnya kiri kanannya nggak usah terlalu lebar, misalnya 10 saja, sini juga 10 bisa. Terus misalnya atasnya cuma 10 aja juga bisa, bawahnya agak lebih lebar misalnya 20 juga bisa. Tinggal sesuaikan aja sih nanti di bagian desain yang mau Anda butuhkan. Oke. Nah, lalu ke bagian yang lain ini adalah format, misalnya guys nama tamunya seperti apa Anda tinggal atur, misalnya ukurannya agak lebih lebar lebih besar misalnya 16. Nah, bisa aja nama tamunya. Terus pada bagian yang lain ada time, ada konten isiannya. Nah, jadi format kontennya kita kasih aja misalnya tulisannya miring, italic. Nah, jadi bisa aja bagian sini tinggal disesuaikan lagi, dan ini akan mempermudah Anda dalam mengcustomize ya, dalam pemformatan widget comment kitnya. Ya, jadi tinggal Anda sesuaikan aja lagi ya dengan desain untuk Anda terapkan pada masing-masing desain undangan digitalnya. Ini kita update. Dan ini juga bisa tinggal diatur ya di bagian nanti khusus untuk mode responsifnya. Jadi misalnya, oh ini terlalu besar di bagian ucapan di bagian tombol. Misalnya di bagian sini kita ke bagian button ya. Bagian button untuk mode rata tengah. Nah, ini rata tengah di bagian mobile. Nah, jadi bisa. Nah, kan ini khusus untuk mobile aja. Tapi kalau kita lihat di bagian tablet dia rata kiri. Tapi misalnya tablet misalnya rata kanan. Nah, jadi bagian desktop dia rata sini ya, kiri. Terus bagian khusus untuk tablet bisa diatur bagian sini, atau di bagian nanti mobile phone dia bisa rata tengah. Nah, jadi Anda tinggal atur aja, sesuaikan ya, dan ini bisa dengan mudah Anda customize sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini bisa Anda dapatkan di update terbarunya WeddingPress di versi 3.16. Dan itu juga sudah support dengan Elementor terbaru di versi 3.16. Nah, jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk memanfaatkan ya dari updating ya khusus untuk WeddingPress yang sudah support di Elementor versi terbarunya. Silakan lakukan update. Anda bisa langsung lakukan update di bagian dashboard WordPress masing-masing, ataupun Anda bisa download langsung pluginnya di member area Garuda Nesia. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress.